Ya, terima kasih. Uh, Agak ribet ya. Ibu izin diri ya, Zoom ya. Gimana? Izin di record. Oh ya, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini suara saya jelas ya? Saya pakai dua device soalnya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, thank you. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena waktu itu saya sempat agak kurang sehat, jadi kita reschedule ya kuliahnya hari ini. Eh, kita akan masuk ke materi langsung aja ya, supaya tidak kelamaan. Baik, saya Dr. Andrianita dari Fisiologi, dan materi yang saya bawakan ini nanti adalah bagian dari salah satu sistem organ dalam seluruh organisme yang namanya manusia, yaitu sistem pencernaan atau traktus digestivus atau sistema digestiva gitu ya. Jadi yang perlu saya eh, paparkan di awal adalah eh, bahwa dalam memelihara homeostasis, eh, peran dari sistem pencernaan ini adalah untuk menyediakan nutrien yang akan digunakan sebagai pemeliharaan tubuh, pertumbuhan, dan kebutuhan energi untuk seluruh kebutuhan di dalam satu tubuh manusia. Nah, sistem pencernaan ini bisa dikatakan adalah satu outsourcing gitu ya di tubuh manusia. Maksudnya outsourcing itu gimana? Jadi dia ini tugasnya adalah mengubah atau mengkonversi sebagai mesin pengubah makromolekul atau makronutrien dari luar tubuh kita. Ketika Anda makan, itu kan eh, mengambil nutrien dari apakah itu makanan, minuman, begitu, apakah itu karbohidrat, protein, lemak, begitu, dan juga misalnya phytochemical lainnya. Nah, kalau materi yang tadi kita makan atau kita konsumsi itu tidak dirubah menjadi molekul yang lebih kecil, eh, tidak akan bisa diserap. Diserap itu gimana? Diserap itu masuk ke dalam sirkulasi tubuh kita, ke pembuluh darah maupun lakteal, gitu. Jadi eh, harus sampai pada kondisi chemically appropriate begitu ya, sebelum dia bisa menembus dinding lumen usus, lalu diserap atau ditarik, ada bisa secara difusi gitu ya, atau cara lainnya, sehingga bisa dipindahkan ke pembuluh darah maupun lakteal. Gitu. Sebentar ya, saya harus tes dulu. Jadi eh, kalau kita lihat skema yang ada di slide, itu ada protein, karbohidrat, lemak, nucleic acid, itu molekulnya besar. Lalu di sistem pencernaan ini, tugas utamanya adalah mengubah menjadi molekul yang kecil atau smaller molecule, kemudian supaya bisa diabsorpsi di intestinum yang dinamakan nanti jejunum, mostly ya. Walaupun nanti tidak hanya di jejunum, begitu, tapi hampir semuanya itu absorpsi terjadi di jejunum, bagian dari usus kecil, gitu. Jadi kalau tidak diubah, itu ibaratnya Anda kalau mau bawa uang Indonesia tidak dirubah, lalu pengen belanja di Amerika atau di Jepang gitu. Nggak laku gitu. Nggak bisa atau tidak dikenali. Ini uang apa? Saya nggak kenal. Lalu kalau makromolekul tuh eh, dinding epitel usus kita tuh akan tanya, ini apa? Ini saya nggak kenal. Saya nggak bisa absorb gitu. Nah,
Kalau ada makanan yang tidak dikonversi menjadi smaller molecule, dia akan diapain? Nah, kalau dia nggak dirubah jadi smaller molecule, kemudian tidak bisa diabsorpsi, maka dia akan masuk atau ikut dalam proses eh, apa pembentukan feses gitu. Jadi dibuang. Gitu. Jadi sangat penting untuk mengubah menjadi molekul yang lebih kecil tadi. Itu sangat penting dan apa syarat begitu. Nah, untuk untuk dapat menjadi converter engine tadi ada tiga hal fundamental yang harus terjadi begitu, yang harus terjadi uh, dalam sistem pencernaan ini. Ada tiga proses fundamental gitu ya. Proses fundamental yang pertama itu adalah sekresi, kemudian motility atau motilitas, lalu yang ketiga adalah absorpsi gitu. Nah, kita jelasin satu persatu di sini bahwa yang namanya sekresi itu apa? Ya, Anda tahu sekresi. Yang disekresikan adalah uh, yang mengelumas, kemudian mukus yang bersifat menjaga dari asam, kemudian uh, enzim untuk pencernaan, asam, basa, ya cairan-cairan asam, basa, kemudian garam empedu masuk ke dalam lumen, itu disekresikan masuk ke lumen. Lalu ada yang tidak disekresikan tapi tidak masuk lumen, yaitu hormon. Kalau hormon itu masuk ke pembuluh darah. Jadi dia akan masuk ke pembuluh darah, menuju kepada target sel, ketemu reseptor, lalu dia akan beraksi, begitu hormon tadi. Tergantung hormon apa, tiap hormon punya fungsi sendiri. Yang kedua adalah motilitas. Motilitas itu adalah gerakan muskulus yang melapisi dinding itu, dinding namanya lumen usus gitu, lumen tractus digestivus, uh, apa memindahkan material, apakah itu bolus, apakah itu kimus gitu, di dalam traktus tadi. Yang ketiga adalah absorpsi yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi smaller molekul tadi dan air, elektrolit dari intestinal lumen, lumen itu apa holonya ya, apa salurannya gitu, pipa lah gitu, melewati sel mukosa, kemudian ditangkap masuk ke pembuluh darah atau aliran darah dan lakteal. Bedanya apa? Lakteal itu untuk yang lemak. Kemudian yang ke bloodstream itu grup besar protein dan karbohidrat, gitu ya. Lalu ini ada glosari, nanti Anda boleh baca apa sih yang dimaksudkan ini, apakah yang dimaksudkan itu gitu. Nanti boleh ke sini. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi kan kita bicara selang, lorong, lumen, holo gitu ya. Ini pintu masuknya dari kavum oral, ya kan? Kemudian pintu keluarnya dari anus di sini. Nah, seperti selang kan? Nah, seperti selang, tetapi ada pembesaran diameter, lalu mengecil, lalu membesar lagi, begitu. Ini khas ya. Kalau kita lihat anatomi histologinya, yang menyusun lorong ini itu beda-beda begitu. Secara histologi, yang di esofagus itu beda dengan yang di lambung gitu, beda. Nah, ini sekarang kita mau mainkan gerakannya. Anda boleh perhatikan. Di sini kita sudah lihat tadi yang proses fundamental yang pertama sekresi, motilitas, dan absorpsi. Nah, nanti kita lihat terjadi sekresi, kemudian terjadi pemindahan absorpsi tadi, dipindah dari lumen ini masuk ke sirkulasi. Kemarin Prof. Denny sudah kuliah toh tentang pembuluh darah dan jantung. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, ini makanan tadi masuk di sini ada proses kimia dan mekanik. Kemudian di lambung ada sekresi asam lambung, pepsinogen dan lain-lain. Lalu ada sekresi terus di sini. Nah, ketika sudah jadi makromolekul tadi jadi monomer akan masuk ke saluran lewat uh, portal yang namanya vena porta hepatika. Lalu ada yang diserap, ada yang terus masuk ke usus besar. Nanti ada proses dengan bakteri, ya,
kemudian timbul gas, tapi juga kemudian gas itu nanti jadi flatus gitu. Terus proses pembentukan feses terus berlangsung dan ini cukup lama di sini sampai antara 48 jam sampai 100 jam begitu tergantung individunya masing-masing dan apa yang dimakan. Kemudian di sini ada aktivitas bakteri gitu ya, ada metana, ada gas CO2 itu jadi flatus. Kemudian sisa yang padat akan transit di rektum untuk kurun waktu tertentu sampai sudah regangannya itu optimal, lalu akan timbul refleks defekasi keluar dalam bentuk feses gitu. Jadi sistem digesti ini beginilah pekerjaannya begitu. Beginilah tugas utamanya ya. Nah, untuk kerjanya tadi seperti itu, lalu kita mulai ya ke kafum oral. Nah, tadi saya balik sebentar ya, saya balik sebentar di sini. Nah, kecil besar, lalu perbedaan histologi yang menyusun anatominya berbeda itu indikasinya ke apa? Indikasinya ke fungsi. Fungsi di mulut itu apa? Fungsi di lambung apa? Fungsi di usus kecil itu ada duodenum, jejunum, ileum. Masing-masing itu apa? Kemudian ada perubahan lagi secara histologi dan anatominya. Di usus besar ada eh, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, rektum gitu. Masing-masing itu ternyata memang punya fungsi yang berbeda ya. Jadi di mulut itu kita masuk ke proses mengunyah ya, ingestion dulu, masuk makanannya ke mulut gitu. Kemudian terjadi proses mekanik dengan gigi taring merobek, gigi geraham menggiling, menghaluskan gitu. Ada lidah di situ, ada saliva ya, ludah itu yang akan mencampur makanan dengan berbagai macam hal. Eh, Kemudian ada enzim di situ, sudah mulai terjadi pemecahan, ya kan? Lalu nanti ada proses menelan. Nah, di sini kita mulai lihat proses untuk menelan tadi ya. Menelan itu kita kerjakan setiap hari, setiap saat, tapi kita mungkin tidak terlalu aware bahwa itu proses yang kompleks. Nah, ini kita lihat ya. Nah, di sini kita mulai ada fase oral. Ya, fase oral di sini, kemudian lidah akan mendorong, kita sebut tadi kalau misalnya tempe jadi bolus di sini, semua itu jadi bolus. Lalu masuk dari fase oral ke fase faringeal. Nah, ini kita lihat fase faringeal ini terjadi beberapa hal yang penting. Lidah akan memblok kafum oral, kemudian soft palatum akan memblok ke nasofaring supaya makanan nggak ke arah hidung. Nah, lalu epiglottis ini akan menutup laring supaya apa? Supaya makanan tidak ke aliran udara, ke saluran udara. Nah, lalu upper esophageal sphincter mulai, nah ini masuk ke fase esofagus, gitu. Di sini ada upper esophageal sphincter, gitu. Nah, jadi prosesnya seperti itu tadi ya. Bisa diperhatikan proses swallowing itu ada fase oral, fase laring, laringeal, fase laringeal, ya, faringeal, kemudian esofagus, esofagial. Proses menelan itu ada menelan primer, menelan sekunder, gitu ya. Nanti Anda cari bisa. Tetapi intinya proses menelan ini koordinasinya eh, sangat apa ya? Koordinasinya juga cukup rumit gitu. Bagaimana supaya makanan tidak masuk ke aliran saluran udara, baik yang di bawah, ya kan, maupun yang ke nasofaring, gitu. Kita perlu perhatikan saat kita makan itu kalau kita sambil menelan sambil bernafas kan nggak bisa, gitu. Oke, ya. Itu di kafum oral. Lalu esofagus ada hal penting, ada. Esofagus itu hanya untuk penghubung antara kafum oral dengan lambung. Nah, tapi esofagus itu punya kekhususan pada otot yang menyusun. Sepertiga bagian atas sifatnya itu masih eh, volunteer, kemudian 2/3 sampai bawah pangkal, sampai dasar, nanti ketemu dengan yang namanya lower esophageal sphincter di sini. Nah, itu udah involuter. Jadi tidak bisa lagi kita atur begitu. Sudah di luar pengaturannya kita kalau esofagus itu.
Nah, masuk ke lambung, kita akan belajar banyak di lambung. Lambung ini akan mengubah bolus menjadi kimus, ya kan? Nah, kemudian lambung ini juga unik. Ada bagian namanya fundus, ada bagian namanya bodi. Ini kalau kita lihat agak biru, agak hijau, dan agak ungu ini antrum. Nanti yang menyusun ini juga akan membedakan. Ah, di bagian fundus itu tidak ada kontraksi yang berarti. Tidak ada kontraksi lah kita sebut. Lalu di body itu ada kontraksi tapi tidak optimal. Kontraksi yang paling kuat itu terjadinya di antrum. Karena nanti dia akan mengejeksi, kalau bolus itu di lambung nanti rubah jadi kimus ya. Akan mengejeksi kimus melalui pyloric sphincter di sini, ya, ini pyloric sphincter, menuju ke duodenum. Jadi harus ada dorongan yang sangat kuat, gitu. Harus ada dorongan yang sangat kuat untuk memindahkan kimus dari lambung ke duodenum, gitu. Nanti Anda boleh lihat histologinya ya di sini. Ada lapisan mukosa yang tebal nih di sini, muscularis mucosa gitu ya. Ada kelenjar-kelenjar lambung di sini, ada kelenjar-kelenjarnya untuk melepaskan mukus ya. Sehingga pada saat dicampur dengan HCl yang dilepaskan oleh sel parietal, menjadikan pH-nya sampai dengan 1, yang artinya sangat asam, gitu, sangat asam. Nah, lapisan mukus yang tebal ini melindungi terhadap asam, sehingga tidak mudah terjadi iritasi, gitu. Di bawah mukosa itu ada submukosa yang kaya dengan blood vessel, pembuluh darah. Kemudian di bawahnya ada lapisan muskularis yang ada lapisan oblik dan lapisan sirkular, lalu lapisan longitudinal. Inilah nanti kontraksi itu dibangun, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah connective tissue layer atau tunica serosa, gitu ya. Tunica serosa. Ini ada yang namanya kita sebut visceral peritoneum. Nah, di sini nanti kita lihat masih panjang ya ceritanya tentang lambung. Lambung ini banyak sekali mensekresi, ya. Nanti kita lihat sel apa saja yang mensekresikan apa, begitu ya. Tapi sekresi itu diatur secara sefalik, ada fase sefalik, ada fase gastrik, ada fase intestinal. Yang saya tunjuk ini adalah yang memicu atau men-trigger, hal-hal yang men-trigger. Sementara yang di sebelah kanan tangan kita adalah yang menghambat. Kalau ada gas, ada rem. Ini seperti itu. Nah, lalu ini beda warna, ini beda fase ya. Fase sefalik. Nah, pada fase sefalik, kita melihat atau memikirkan makanan saja akan menjadi trigger. Melalui cerebral cortex, gitu ya, akan memerintahkan terjadinya sekresi. Atau ada stimulasi berupa apa? Rasa atau bau aroma gitu. Saya pernah ngerasain nih bau seperti ini tuh manis, enak. Biasanya tuh yang khas tuh kalau di perpus ada roti O gitu. Oh, perpusnya kedokteran maksud saya. Atau roti boy gitu. Kita tahu, oh ini enak nih, ini baunya ini gitu. Nah, itu akan memicu sekresi pada lambung. Kalau yang bisa lambung kan kita nggak kerasa ya kalau ada sekresi. Tapi air liur saudara itu akan muncul gitu. Kalau kita bayangin makanan atau mencium bau makanan yang kita suka gitu. Nah, ada yang memicu, ada yang menghambat gitu. Nah, Anda lihat nanti yang menghambat ini apa? Misalnya nafsu makannya hilang, lagi nggak enak badan, infeksi virus atau apa. Nah, itu sekresinya terhambat karena kehilangan nafsu makan. Dan selanjutnya kalau di fase gastrik, masuknya makanan atau masuknya bolus ke lambung itu sebagai pemicu karena terjadi stretching pada kantong lambung gitu. Kemudian ada peptida,
atau kafein, atau aspirin, atau apapun itu juga bisa memicu di fase gastrik. Nah, kalau namanya fase gastrik ini nanti akan ada trigger ke G-cell untuk melepaskan hormon namanya gastrin. Gastrin nanti akan dilepaskan di darah, kemudian dia akan memperkuat pelepasan HCl dari sel parietal. Nah, yang ketiga adalah fase intestinal. Ketika ada kimus yang berpindah dari lambung ke duodenum, maka apa eh, terjadilah proses pengosongan lambung, gitu. Sementara di awal maka itu juga akan memicu pelepasan gastrin, ya gastrin, hormon gastrin. Oke, nah ini yang warna kedua ini adalah apa yang menghambat di fase gastrik dan apa yang menghambat yang oranye ini menghambat di fase intestinal. Yang mau saya highlight sedikit di sini ya, ini lihat ya emotional upset. Jadi ada hal-hal yang di luar fisik berupa emotional upset gitu ya, dia akan juga berpengaruh pada pemicuan apa sekresi lambung gitu atau menghambat gitu. Jadi ketika kita panik gitu, marah begitu ya. Nah, aktivitas di lambung itu ada propulsi, ada grinding untuk mengubah bolus menjadi kimus, ada retropulsi. Retropulsi ini kontraksi tapi tidak menurunkan atau memindahkan ke arah distal, bukan ke arah uh, usus, tetapi justru balik ke dalam lagi ke katakanlah ke regio body gitu. Kenapa? Nih, kita lihat di kotak-kotak itu ya. Di sini hanya makanan partikel kimus yang kurang dari 2 mm yang bisa melewati si sphincter itu gitu. Sehingga kalau belum mencapai sifat ini, maka gastric content yang di harusnya tadi sudah ada propulsi ke arah duodenum jadi retropulsi, balik gitu. Ya. Jadi eh, membalik supaya sampai nanti ke apa? Sampai sifat tertentu tadi. Tapi kalau Anda lihat di sini, ya kan duodenum itu kan lebih kecil diameternya. Jadi memang tidak bisa semuanya langsung berpindah. Karena nanti proses di duodenum akan terganggu ya, tidak sempurna kalau terlalu banyak memenuhi lumennya. Nah, ini Anda boleh lihat sekresi gaster itu apa saja. Kan ada chief cell, itu melepaskan pepsinogen, parietal cell, melepaskan HCl dan intrinsic factor. Ada sel mukus, kemudian ada sel G atau G cell itu melepaskan gastrin yang tadi kita bicarakan, ya. Kemudian ini fase yang tadi saya ceritakan, fase sefalik, fase gastrik, fase intestinal. Ini akan memicu pelepasan uh, sekresi tadi ya, sekresi dari lambung. Nah, ketika masuk ke fase intestinal, di sini akan ada inhibitor atau penghambat uh, sekresi sel G atau gastrin tadi. Kenapa? Karena sudah tidak perlu lagi keras lagi pekerjaan di sini, tidak perlu ngoyo gitu. Karena sudah ada proses ke duodenum, sudah berkurang. Nah, ketika perut kita kosong, itu kita dalam kondisi homeostasis. Pada saat kita makan, lambung kita terisi. Nah, ada perintah berupa negative feedback untuk mengosongkan lambung, kembali ke homeostasis gitu. Ya kan? Oke, ini pola motilitasnya ya. Anda bisa lihat di sini tadi yang ada yang retropulsi tadi di sini ya. Kemudian motilitasnya yang bisa kita kelompokkan besar itu adalah receptive relaxation, yaitu ketika bolus yang tadi masuk dari mulut ke esofagus itu akan memasuki area lambung, menyebabkan
peregangan dinding lambung. Kemudian terjadilah refleks vagovagal yang terinisiasi menyebabkan relaksasi di bagian orat di sini. Artinya memfasilitasi, mempersilahkan masuknya bolus dari esofagus ke lambung. Kemudian habis itu terjadi mixing and digestion, apakah itu peristalsis yang lemah atau peristalsis yang powerful. Peristalsis yang lemah tadi yang saya katakan di body, peristalsis yang powerful ketika di antrum untuk mengejeksi ke duodenum. Kemudian itu sudah masuk ke pengosongan lambung atau gastric emptying, gitu ya. Jadi proses di lambung ini tergantung densitas makanan yang masuk. Makin dense atau high density makin lama. Jadi kalau kita makan protein, lemak, kita kenyangnya lebih lama. Karena akan berada di lambung lebih lama. Distensi lambung itu sama saja dengan pesan bahwa ke otak kita di hipotalamus ventromedial bahwa kita dalam kondisi satiety gitu. Kita dalam kondisi cukup makan gitu. Ya. Oke. Ini skema yang menarik ya. Ketika kimus masuk ke duodenum nanti Anda boleh lihat pandang-pandang ini bagus ini skemanya. Kimus masuk ke duodenum akan menyebabkan pelepasan GIP. GIP ini hormon, gastric inhibitory peptide. GIP ini ketika dilepas dia juga akan menghambat pelepasan asam karena sudah mau selesai toh. Lalu dia memicu pars endokrina pankreas untuk nanti melepaskan insulin. Ya, tapi itu nanti. Tapi dia sudah prepare. Kemudian kehadiran kimus di duodenum akan menjadi pesan untuk pelepasan sekretin dan CCK dari pars eksokrina pankreas. Nanti dia akan melepaskan hormon tadi ya, CCK sama kolesistokin dan sekretin tadi. Kalau sekretin, dia akan memicu pelepasan bikarbonat. Kimus yang asam tadi dinetralkan dengan bikarbonat buffer ya. Kemudian CCK akan melepaskan melepaskan kolesistokinin ini akan dilepaskan untuk memerintahkan pada garam empedu untuk mengemulsifikasi lemak supaya seperti deterjen ya, kalau kita cuci tangan berminyak pakai air tok enggak bisa, tapi kalau pakai deterjen langsung keset. Nah, deterjen itu sama seperti si emulsifier ini. Dia akan membuat globul lemak menjadi small globule atau tiny globule supaya luas permukaannya bertambah. Fungsinya untuk supaya pekerjaan lipase bisa optimal. Lipase kan enzim. Lalu nanti akan berubah menjadi lysophospholipid, very fatty acid gitu ya. Nanti yang ujungnya akan masuk ke lakteal. Oke. Ya, nanti di sini material nanti kalau sudah makin sempurna perubahannya atau konversinya masuk ke jejunum, kemudian nutrien akan diabsorb. Nah, ketika nutrien diabsorb masuk ke pembuluh darah toh. Ini tadi insulin yang tadi kita sebut dipicu oleh GIP tadi. Maka insulin akan mengambil nutrien atau gula tadi ya untuk dimanfaatkan seluruh jaringan tubuh kita gitu. Ini pada saat fase makan ya. Nanti diingat-ingat ada atau Anda mungkin sudah tahu juga tentang glukagon kan gitu. Oke. Ini yang saya ceritakan tadi sudah ada di tulisan ini ya. Nah, di duodenum itu struktur maupun motilitasnya itu juga beda. Antara duodenum, jejunum beda tipis. Dengan ileum nanti berbeda lagi. Kalau struktur itu dibangun menentukan fungsinya. Gitu. Seperti tadi, lambung itu ada lapisan mukus yang tebal. Karena dia fungsinya berurusan dengan asam yang sangat pekat atau pH yang sangat rendah gitu. Nah, kalau di duodenum, jejunum, ileum itu
ada yang namanya fili, mikrofili, dan brush border. Ya, di sini ya, pelika-pelika ini. Ini membuat permukaan usus itu sangat luas. Gitu ya. Untuk apa, Dok? Kok dibikinnya seperti itu? Supaya penyerapannya sempurna. Supaya terjadi penyerapan yang optimal begitu. Nah, gerakan duodenum ini seperti tadi lambung, ada stimulatori, ada inhibitori. Apa yang memicu gerakan duodenum? Ada asetilkolin, bombesin, kolesitokinin, GRP, motilin, serotonin, substance P gitu. Lalu yang akan menginhibisi atau menghambat itu ada kalsitonin, gene regulated peptide, neurotensin, peptida double Y. Artinya apa? Dia kalau sudah cukup menyerap, maka kemudian dikurangi intensitasnya sampai dihentikan. Kalau berhenti banget enggak, tapi istilahnya menjadi frekuensinya itu menjadi lemah begitu. Ya. Oke, kalau kita lihat dalam bentuk gambar, dua gerakan peristalsis atau propulsi tadi dan segmentasi. Peristalsis ini memindah dari satu site ke site berikutnya. Kalau segmentation adalah gerakan mencampur atau mixing gitu. Ini bisa dilihat ya. Kalau yang peristalsis itu gerakan muskulus circularis dan musculus longitudinalis ya bergantian gitu. Nanti ini Anda bisa lihat. Oke, ini jamnya bukan jam ideal untuk belajar sih ya. Sorry, udah ngantuk. Kemudian ini adalah segmentasi ya. Segmentasi ini adalah mencampur kimus tadi gitu. Ya, lalu nanti kita kenali ada yang namanya migrating motor complex. Ini adalah apa ya? Kontraksi yang diinisiasi oleh spike potensial. Dan frekuensinya ini di lambung beda kecepatannya dibandingkan dengan duodenum, dibandingkan ileum, cecum, dan juga sigmoid colon. Ya, jadi gerakan di usus saudara itu sesuatu yang sederhana ya dibilang sederhana, tapi regulasinya itu bisa terganggu oleh berbagai macam hal. Nanti kita lihat di sini. MMC atau migrating motor kompleks itu diganggu oleh berbagai macam hal atau not diganggu ya, dipengaruhi lah gitu, bisa cara positif atau negatif. Kalau Anda lihat di sini apa yang akan menghambat MMC activity? Nah, ini ada banyak. Jadi banyak hal yang akan menghambat. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengakomodir gitu. Mengakomodir. Jadi apakah memperlambat, apakah mempercepat itu bisa dikatakan tergantung dia mau menyelamatkan tubuh kita itu seperti apa gitu. Ya. Ini mengenai migrating motor complex, kemudian ghrelin motilin induced gastric gitu. Jadi gerakan-gerakan atau pelepasan-pelepasan, sorry. Jadi gerakan-gerakan ini dipengaruhi oleh pelepasan-pelepasan gitu. Pelepasan apa? Pelepasan grelin, pelepasan motilin gitu. Yang akan nanti ikut mengatur tentang hunger dan satiety, tentang lapar dan cukup gitu. Nah, kalau kita lihat di jejunum tadi kan saya sampaikan itu banyak sekali mostly atau dominasi absorpsi ada di jejunum kan. Nah, ini ada skema yang bagus yang perlu kalian perhatikan di sini ya. Ada absorpsi air, etil alkohol itu di lambung sudah terjadi, kemudian kalsium, magnesium dan besi itu ada di duodenum. Nah, ini ada yang sebagian di jejunum, sebagian besar, tapi di ileum juga begitu. Nah, ini Anda perhatikan ya. Ada vitamin B12 yang akan diserapnya itu di terminal ileum. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Selalu tubuh kita itu logis.
karena dibutuhkan keterlibatan mikroba. Nah, mikroba yang sesuai itu dia tumbuh atau koloninya itu di dekat kolon, di terminal ileum dan kolon. Jadi nanti proses absorpsinya terjadinya di ileum gitu. Kalau vitamin-vitamin seperti ADEK, lemak, kolesterol itu diabsorpsinya di sepertiga bagian dasar ileum gitu. Ya, nanti ini bisa jadi skema yang menarik untuk memahamkan. Kemudian kita kenal dari usus halus ke usus besar itu ada pembatas yang namanya ileocecal valve ya, katup gitu. Nah, nanti kalau ini Anda lihat, ini dari small intestine, ini kitchen area kan. Untuk berpindah atau memisahkan dengan garbage area, area sampah begitu, itu ada ileocecal valve. Itu seperti apa ya? Sphincter. Sphincter muscle yang memisahkan ya antara small intestine dan large intestine. Oke, sebagai intermezzo menjadi menarik ya usus halus tadi usus besar ada area penyerapan, menyerap makanan, menyerap obat, menyerap berbagai macam apapun yang kita konsumsi itu. Nah, penyerapan yang terjadi itu bisa dimanfaatkan untuk makanan-makanan yang bersifat fungsional. Lalu kita sebut sebagai functional food. Misalnya dalam penelitian kami itu ada buah tin atau buah ficus carica gitu ya, buah ara gitu, kaya dengan komponen fenolik. Bisa bertindak sebagai apa? Antiinflamasi atau anti radang ya, yang bisa disebut flavonoid, antosianin gitu. Nah, jadi ini kita coba kita berikan sebagai bentuk konsumsi begitu. Kemudian apa? Kita coba sebagai dia antioksidan, bagaimana dia bisa memproteksi ya. Sel akan beradaptasi terhadap hipoksia dengan mengaktifkan berbagai macam gen notip ya. Misalnya HIF, hypoxia inducible factor. Nah, lalu kita berikan dietary antioksidan tadi dari Ficus carica, ya kan? Bagaimana pada exposure lingkungan yang hipoksia itu dia bisa memproteksi, gitu. Dia bisa memproteksi karena dia punya antioksidatif antioksidatif action, gitu. Sehingga terjadinya stres oksidasi akibat lingkungan yang hipoksia ini bisa di overcome dampaknya, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pada tikus-tikus yang terjadi oksidatif stres cukup tinggi itu dibandingkan antara yang makan Ficus carica dan yang tidak makan Ficus carica terjadi kognitif perbaikan pada kognitif impairment. Artinya dia punya dampak yang seperti obat begitu. Seperti obat. Dia membuat kita lebih bertahan gitu dalam kondisi yang tadinya menantang akibat hipoksia itu, tapi bisa beradaptasi dengan lebih baik. Nah, itu yang tentang fenolik ya. Lalu kita juga belajar bagaimana triptofan atau asam amino triptofan yang merupakan prekursor dari serotonin. Serotonin itu adalah neurotransmitter atau bisa banyak orang mengatakan itu hormon, tapi itu neurotransmitter yang bisa memelihara mood begitu, memelihara mood seseorang. Itu bisa diambil dari makanan, yaitu tepung kulit pisang. Nah, kita bisa melihat melalui memanfaatkan saluran cerna kita itu, kita bisa memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari eh, apa? Dari functional food, dari makanan yang bisa berfungsi menyerupai obat, gitu ya. Di sini kita menggunakan tikus jantan maupun yang dicoba tikus jantan ya, tapi untuk yang ngetes itu dihadirkan tikus betina karena melihat kesehatan performa seksualnya gitu. Nah, ternyata triptofan dari banana peel flour atau tepung kulit pisang itu bisa berfungsi mirip dengan obat yang namanya fluoxetine ataupun eh,
fluoxetine ataupun sertralin yang merupakan selektif serotonin reuptake inhibitor. Nah, bayangkan kalau kita bisa memanfaatkan pangan dan memahamkan bagaimana cara kerjanya dia di eh, pencernaan kita, maka kita bisa banyak menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau tadi MBG itu pakai bahan-bahan yang menyehatkan, yang anti stunting, yang kaya yang kaya nutrisi, sehingga eh, tidak hanya diberi makan, tapi diberi makan yang betul-betul bermanfaat. Oke, kita lanjut ya ke kolon. Di kolon ini ada dua gerakan. Tiga sebetulnya, tapi intinya adalah dua. Yang satu ini yang model anomali lagi, seperti retropulsi tadi. Yang pertama itu gerakan segmentasi. Segmentasi yang di usus kecil, kalau di usus besar namanya haustrasi. Karena secara anatomi, bentuknya itu ada haustra, haustra, haustra. Makanya di sini kan ini haustra, satu haustra. Haustrasi, mixing movement, mencampur. Tujuannya kalau sudah di kolon itu feces formation. Tujuannya adalah untuk membentuk feces. Jadi apapun akan dilakukan untuk untuk membangun atau membentuk feces yang eh, bukan yang baik tapi yang sehat begitu ya. Kemudian selain haustrasi ada propulsi yang kita sebut sebagai mass movement. Propulsi itu gerakan seperti tadi, propulsi, tapi di sini karena di usus besar disebut mass movement. Nah, mass movement ini adalah memindahkan kimus calon fekal material tadi ke sekum sampai ke sigmoid kolon. Nah, berapa kali terjadinya itu setiap kali setelah kita makan. Jadi kalau Anda makan satu kali ya mass movementnya kurang lebih satu kali, kalau makan dua kali ya mass movementnya dua kali, kalau tiga kali ya mass movementnya tiga kali gitu. Ya, jadi kalau kita lihat kalau Anda misalnya habis makan 30 menit atau 1,5 jam kemudian ada rasa ingin buang air besar, itu mass movement, bukan refleks defekasi. Ya, ketika sudah kedorong ke arah rektum, seakan-akan ada keinginan untuk defekasi atau BAB. Ya, oke. Dan ini model propulsinya juga mirip dengan yang di usus kecil. Hanya ada satu hal yang khusus, yaitu ada dua refleks. Refleks itu namanya gastrokolik refleks dan duodenkolik refleks. Gastrokolik refleks ini kenapa bisa muncul? Munculnya itu dipicu oleh ketika kita makan, lambung kan meregang karena diisi seperti balon diisi air kan meregang. Tadi lambungnya kecil, diisi makanan jadi besar. Nah, regangan ini memicu refleks yang namanya gastrokolik. Nah, refleks gastrokolik ini akan menjalarkan mass movement tadi. Lalu sekali lagi ada refleks ketika terjadi pengosongan lambung, duodenokolik. Duodenum karena ada regangan di duodenum, kemudian dia akan menjadi pemicu terhadap refleks duodenokolik. Duodenum dan kolik ini juga akan geser lagi jadi mass movement. Kedua refleks ini ditransmisikan oleh autonomic nervous system. Ya, bisa terjadi mass movement yang lebih sering apabila terjadi peradangan, misalnya ulcerative colitis. Ya, sampai di sini ada yang bertanya, nanti langsung aja ya, buka mikrofon terus tanya aja, karena saya nggak bisa lihat semua wajahnya. Kemudian ada gerakan yang tadi antiperistalsis seperti retropulsi ya, seperti model itu. Jadi agak mundur begitu, tujuannya untuk segmentasi yang optimal. Nah, oke. Anda boleh lihat yang ini sekarang ya, pelan-pelan ketika sudah melewati ileum, melalui ileocecal valve, masuk ke usus besar, kemudian terjadi di kolon transversum, kolon ascendent tadi, terus kolon transversum, kemudian terus sepanjang ini ya ke descending kolon, ke sigmoid kolon, oke, terus ke rektum, nah, oke, terus kita lihat di sebelah kanan saudara itu, di sebelah tangan kananmu ada hitungan menit, jam,
ya. Itu menunjukkan setelah sekian menit dari masuknya fekal material, ya kan? Itu eh, 3 menit sampai di mana? 30 menit sampai di mana? 1 jam masuk ke transversum. 3 jam di sepanjang transversum. 6 jam sudah mulai masuk ke descendent. Dan seterusnya. Sampai 48 jam itu baru bersih. Jadi yang kamu keluarkan tadi pagi itu makanan yang 2-3 hari yang lalu. Gitu ya. Bukan yang tadi malam gitu, bukan. Butuh waktu lama. Nah, nanti setelah kita belajar ini, mulailah berpikir. Sebenarnya kita perlu makan itu sekali sehari aja atau 3 kali seminggu aja gitu ya. Karena eh, sistem digesti kita itu capek. Ya, capek bekerja. Nggak ada berhenti-berhentinya. Oke, setelah usus besar, kita masuk ke rektum dan anus. Oke, di sini Anda bisa lihat anatominya. Ya, ini agak kembali lagi ke, ini saya salah ya. Oh ya, ini. Jadi, kalau Anda lihat di sini, ini GET ini gastric emptying time, SITT small intestine transit time, CTT colon transit time. Ini Anda bisa lihat berapa lama. Jadi berapa lama semua total keluar itu. Ya. Jadi jangan terlalu takut misalnya, oh nanti kena lambung atau nanti kena apa gitu. Tubuh kita itu kecapean ngurusin makanan ya. Kalau kemarin kita kuliah itu jam 8, saya sering sekali lihat mahasiswa 1, 2, atau 3 orang tuh ngantuk gitu. Karena makannya berat waktu pagi, ya kan? Nasi, telur, ayam, tambah empal misalnya. Itu untuk mencernanya butuh energi yang banyak. Sehingga kamu ngantuk. Pembuluh darahnya semuanya fokus ke pencernaan. Yang ke kepala agak nanti-nanti. Maka kalau pagi Anda makannya berat, ngantuk. Akhirnya nggak bisa ngikutin. Nah, terus makan apa dok? Ya, yang siap pakai aja fruktosa-fruktosa gitu. Jadi makan buah, minum sari buah. Untuk konsentrasi di kelas 2 jam itu lumayan dia. Fokusnya Anda bisa maksimal karena ada energi yang cukup, tapi pembuluh darah tidak terlalu diforsir ke arah pencernaan gitu. Ya kan? Oke, lihat di sini. Gastric emptying time bisa sampai 6 jam. Kalau fasted sampai 2 jam. Kalau lagi masa makan, fat itu bisa sampai 6 jam. Small intestine transit time. Masih ingat atau tadi di duodenum ngapain, di jejunum ngapain, di ileum ngapain, itu kurang lebih 2 sampai 8 jam. Di kolon, kolon ada proximal, distal, dan rektosigmoid. Ini bisa sampai 46 jam. Di distal bahkan bisa 80 jam. Di rektosigmoid bahkan bisa sampai 134 jam. Ya, lama sekali. Nah, Anda lihat di sini, colonic transit time makin ke bawah, makin durasinya makin lama. Kadar air pada fekal material makin sedikit. Makin ke bawah makin sedikit. Lalu ada mikrobial metabolisme. Ada apa? Ada aktivitas mikroba. Oke, sekarang untuk apa? Untuk intermezzo ya. Coba Mbak Nasla Pika Silvia Lubis lihat di internet berapa. Ini kan kita ngomong mikroba. Berapa mikroba yang ada di tubuh manusia dewasa? Terus Mbak Arneta Kamil Dialova cari di internet berapa jumlah sel di tubuh manusia dewasa. Dah, tunggu dulu ya. Dicari kalau sudah diketemu, silahkan Mbak Nasla dulu atau Mbak Arneta dulu untuk menyampaikan berapa yang ketemunya. Izin menjawab, Ibu, untuk di tubuh manusia dewasa itu diperkirakan memiliki sekitar 30 sampai 40 triliun sel dengan angka yang paling sering dikutip itu 37 triliun sel. Oke, thank you. Itu yang sel ya. Kemudian yang mikroba berapa? Mbak Nazla. Ibu boleh diulang untuk Oke, soalnya? oke.
berdua ya nyarinya ya sama Danu Pratama Wiratmoyo. Cepet-cepetan. Berapa jumlah mikroba di tubuh manusia dewasa? How many? Oh, kok habis ini punya aku? Oh enggak ding. Do I lost count? Berapa Mbak, Mas? Jadi ini saya udah nyari ada satu. Jadi untuk setiap 30 triliun sel-sel manusia, kita memiliki rata-rata sekitar 39 triliun sel mikroba. Oke. Artinya gimana? Mbak Nasla tadi ketemu nggak? Iya, Bu. Untuk jumlah mikroba dalam tubuh manusia dewasa sekitar 39 triliun sel. Nah, kan? Jadi tadi yang eh, mencari sel tadi berapa? Nasla dapat berapa? Mas Danu tadi dapat berapa? Artinya apa? Mikrobanya banyak banget tuh. Banyak banget tuh, ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Mikroba dalam tubuh kita itu di usus besar itu dia akan memetabolisme serat, prebiotik lah gitu. Jadi untungnya kita tidak punya enzim untuk mengolah serat atau mencerna serat. Kita bukan sapi, bukan kambing. Jadi kita tidak punya apa? Tidak punya enzim untuk mencerna serat. Nah, serat itu dicerna, dimetabolisme oleh mikroba. Kemudian dia akan menghasilkan short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek, asetat, propionat, butirat, laktat, susinat, format, gitu ya. Apa nanti manfaatnya? Dia bisa melewati sawar darah otak, blood-brain barrier. Kemudian beberapa tahun terakhir ini atau mungkin satu dekade sudah ada, kita bisa memanfaatkan itu untuk mentreatment gangguan-gangguan seperti gangguan memori, gangguan belajar, learning, kemudian behavior, kemudian itu kemudian dijadikan senjata atau obat atau treatment untuk mengatasi ADHD, autisme, Alzheimer, demensia, Parkinson gitu ya. Jadi mulai dari sekarang pastikan seratnya cukup karena serat itu adalah prebiotik, makanannya probiotik gitu. Paham ya? Nah, itu terjadinya di sini. Maka kita betul-betul perlu, kalau tadi Anda kaget nggak sih punya oh, ternyata mikroba yang hidup di tubuhku tuh banyak banget ya gitu. Ya kan? Ternyata banyak ya mikroba di tubuh saya karena ternyata memang dia punya fungsi. Kita itu lebih seperti kebun binatang. Jumlah selmu dan jumlah mikrobamu sama gitu ya. Oke. Lalu kita lihat di sini diversity-nya, densitasnya dan diversity-nya tuh makin ke arah bawah itu makin masif gitu. Lalu Anda juga lihat ya pH di sini. pH bisa 0,3 sampai 6,7 di lambung, di duodenum, di ileum, di ascending colon, di descending colon segini. Ya. Jadi nanti kita lihat itu juga bisa menentukan kesehatan kita itu. Loh, kok bisa? Oke. Sampai di usus besar sudah. Sekarang kita ngomongin organ aksesori ya. Organ aksesori untuk pencernaan. Ada kelenjar ludah, ada liver, gallbladder, pankreas. Oke. Ini nanti Anda pelajari tabel ini. Ada sekresi saliva. Apa karakteristiknya? Apa yang meningkatkan sekresinya? Apa yang menurunkan sekresinya? Gitu. Nah, tadi kita gabung coba. Kalau tidur itu salivanya keluar enggak? Sekresi enggak? Sekresi toh? Enggak usah kayak mikirnya susah banget ya. Iler-ilermu itu loh kalau tidur. Itu kan karena sekresi saliva. Nah, sekarang saya tanya,
Kalau kamu tidur tuh kamu menelan enggak? Enggak, Enggak, Bu. enggak. Kalau kamu enggak menelan, ibumu pusing karena kasurnya banjir. Karena salivamu kan keluar. Jadi kamu menelan kalau tidur. Kalau nggak percaya pakai CCTV. Terus besoknya disetel. Berapa kali kamu nelan? Kalau kamu mimpinya enak banget kamu lupa nelan. Tapi kalau kamu biasa aja kamu nelan. Ya kan? Kenapa? Karena saliva itu memang punya guna untuk menjaga oral hygiene. Higien rongga mulut gitu. Ya. Jadi dia akan dilepaskan, tapi kita juga menelan. Ya, kabar baiknya. Kalau jantungmu bergerak atau kalau tidur, jantungmu bekerja. Ya, pernapasanmu bekerja. Kalau enggak besok paginya ada gelarnya ALM, ALMH gitu ya. Kalau enggak bekerja saluran napasnya. Ya tak? Katanya kalau laki-laki ALM, kalau perempuan ALMH. Kalau enggak laki enggak perempuan aluminium gitu. Enggak ya. Terus enggak ada kan di sini. Oke, sekarang kita ke motilitas kolon. Ini tadi kayak saya udah kasih gambarnya ya. Tapi pokoknya intinya tuh simple kok, saling kontak mengontak gitu. Oh, di mulut. Oh, mulut udah mau nelan, esofagus siap. Oh, esofagus sudah mau masuk ke lambung, lambung siap. Oh, lambung udah mau masuk ke duodenum siap. Semuanya sudah saling kontak kita. Ya. Oke, ini kok saya jadi mundur lagi tuh ini. Oh, ya ini salah ini. Oke, nih saliva ya. Saya cuma mau ngomongin yang ini aja, saliva. Fungsi saliva ada 3 grup besar. Mengelola makanan, mengelola gigi-gigi, mengelola mikroorganisme. Oke, mengelola makanan. Ada enzim untuk mencerna. Ada gustin, zinc, dan water untuk pencecap. Ada untuk membentuk bolus, yaitu mukus ya, dan air. Untuk gigi-gigi yang menjaga pH. Kalau pH-nya kecut. Kalau siapa yang suka makan cuka di sini atau makan mangga muda, kedondong, lemon, itu kan membuat gigimu jadi keset karena asamnya merusak enamel. Maka perlu buffer. Buffernya di ludah itu karena kandungan salivanya itu ada bikarbonat, fosfat, dan protein. Ya kan? Terus ada musin kalsium fosfat untuk memproteksi melawan demineralisasi. Dan ada juga bagian dari saliva yaitu PRP, staterin, kalsium fosfat untuk remineralisasi. Dan untuk lubrikasi yaitu musin dan PRG. Nah sekarang mikroorganisme. Mulut itu pintu terbesar untuk masuknya segala macam yang membahayakan kita. Betul nggak? Minum racun pakai mulut. Ya. Minum es di pinggir jalan, bikinnya dari air mentah, masuknya dari mulut. Betul? Makan kaki 5, bapaknya habis dari toilet, apa cuci tangan apa enggak kita nggak tahu. Bakterinya masuk ke mulut. Betul? Jamur masuk ke mulut. Maka mulut sebagai pintu terbesar masuknya segala hal yang membahayakan dikelola juga oleh Yang Maha Kuasa dengan menghadirkan saliva yang mengandung sistatin, histatin, lysozyme, lactoferrin, macam-macam. Ada antibakteri, ada anti jamur, ada antivirus. Nah, yang paling luar itu komponen yang ada pada saliva. Oke, jadi saliva yang cuman solidnya 0,5% itu banyaknya seperti ini isinya. Oke. Masih nanti ada dikelola juga opiorfin. Opiorfin itu anti rasa sakit. Jadi kalau anjing menjilat-jilat luka itu bukan karena dia kenapa gitu ya, karena ada opiorfin untuk mengurangi rasa sakit. Kalau Anda sariawan, kalau mulutnya kering tidak ada salivanya sedikit tambah sakit. Tapi ketika salivanya cukup banyak, bisa minum cukup, ini cairannya cukup, ada opiorfin untuk mengurangi rasa sakit, mirip dengan morfin cara kerjanya. Jadi saliva itu luar biasa. Oke, produksi saliva itu tadi kan sudah disebut di sini. Nah, ada pengaturannya oleh autonomic nervous system baik parasimpatis maupun simpatis. Ya kan? Kita lihat di sini ya.
Kalau yang parasimpatis lewat jalur reseptor muskarinik, kalau yang simpatis lewat jalur beta reseptor. Kalau parasimpatis ini sama-sama memicu nih, parasimpatis maupun simpatis memicu aliran saliva. Tapi yang parasimpatis flow rate-nya lebih kenceng. Berapa mili per menitnya itu. Nah, kalau yang simpatis ini biasanya kalau kamu takut, kalau kamu bohong sama orang tuamu gitu, itu dia menekan aliran saliva. Jadi kalau kamu mau jawab bapak ibumu tuh kayak mulutnya tuh kayak susah ngomong gitu. Karena ini, ketika kamu takut, dehidrasi, atau tidur yang membuat aliran salivanya minimal, dikuasai oleh simpatis. Gitu. Ya. Tuh. Kemudian, ini regulasi sekresi salivanya. Kemudian ini ada cairan pankreas. Tadi udah ya, saya udah jelasin. Ada sodium bikarbonat, buffer tadi, amilase, lipase, nuklease, tripsinogen, kemotripsinogen, ya. Ada pars eksokrina dan pars endokrina. Pankreas eksokrin akan melepaskan apa saja? Nih. Pars endokrin. Nih. Nah, ini ya, insulin dan glukagon ini yang akan memainkan homeostasis glukosa. Glukosa itu kalau kamu nggak ada, kamu lemes. Ya kan? Kalau dia berkurang, kamu lemes. Kenapa? Ya karena untuk bernafas, untuk jantung, untuk gerakan usus, untuk semuanya itu kita perlu energi tuh. Nah, insulin ini yang akan mengambili glukosa di darah pada saat kita fase makan. Nah, kalau tidur, Anda bernapas tadi kan, jantungnya berdetak, ya kan? Energinya dari mana? Kalau udah habis gula yang tadi, Anda akan ambil dari mana? Glikogen. Pinter Mas Danu. Jadi, glikogennya itu dipecah karena dilepaskanlah glukagon. Ya, kalau pada malam hari Anda sudah tidak makan ya, makannya tadi jam 6 gitu atau jam 7. Terus Anda tidur. Nah, kan tetap dibutuhkan energi. Tapi glukosanya sudah habis. Ambillah cadangan glikogen yang akan suruh bongkar glikogen ya glukagon namanya hormonnya. Nah, kenapa glukagon ini jadi memerintahkan seperti itu? Karena ada informasi bahwa ini energinya sudah tidak seimbang. Energi balance-nya gitu loh, sudah mulai negatif. Nah, kalau energi balance negatif, biasanya grelin atau hormon lapar itu akan dilepaskan. Kalau Anda tidur, kan nggak ngapa-ngapain. Dikasih grelin, ada nafsu makan, tapi Anda tidur. Akhirnya glukagon yang mengambil, yang taking over. Dah, sini, tak bongkar glikogen. Aman. Tapi kalau kamu nggak tidur, glukagon jadi batal kerja. Kenapa? Kamu terus GoFood, GrabFood, ShopeeFood, jajan. Kamu makan toh? Nah, kalau makan ya insulin lagi yang kerja. Glikogennya tetap jadi cadangan. Terus saja kamu tiap malam nggak tidur-tidur, GrabFood, ya gendut. Karena tidak ada kesempatan untuk memecah cadangan. Cadangan itu untuk dipecah, untuk dipakai. Tapi kalau nggak tidur ya jajan. Kalau jajan, glukagon nggak kerja. Insulin yang kerja karena fasting state, harusnya fasting state jadi eating state atau feeding state. Gitu ya. Ngerti toh maksudku? Ngerti ya? Oke. Nah ini epsilon cell itu yang melepaskan grelin. Delta cell melepaskan, ini pokoknya ini nanti larinya ke kenapa alpha cell melepas glukagon? Karena kamu tidak makan, padahal kamu butuh energi. Kalau glukagon tidak bergerak, tidak terjadi pemecahan glikogen, besok pagi ya itu tadi ALM, ALMH, ALMM itu tadi. Ya, nggak bangun lagi, habis energinya. Kayak mobil, nggak diisi BBM-nya, ya matilah gitu. Macet. Oke, ini untuk pankreas ya. Ini ngomongin apa homeostasis. Hepar akan melepaskan ini sudah cepet aja ya. Kamu udah ngantuk, aku juga sudah teler. Ini tentang kantong empedu, ya.
Tadi udah tahu toh emulsifier atau garam empedu tadi untuk memecah lemak molekul besar supaya jadi kecil-kecil. Kalau kecil-kecil permukaannya tambah luas sehingga lipase bisa memecah menjadi sempurna, menjadi lisofosfolipid, free fatty acid dan seterusnya. Ya kan? Kok masih banyak ya? Oke, sekarang hunger dan satiety. Sebentar, saya kehilangan nyawa. Nyawa. Tapi ini cepat aja lah ya. Oke, yuk. Definisi dari lapar dan satiety. Lapar itu ya lapar, satiety itu cukup. Gitu. Begitu kita makan, jadi cukup. Nah, harus ada diikuti dengan keinginan untuk makan. Gitu. Ada, kenapa dok? Iya, harus ada diikuti dengan keinginan untuk makan. Karena ada kelemahan gitu. Ini di sini mbak-mbak di sini, mbak-mbak di sini kalau mau mens, habis makan, terus pengen makan lagi nggak? Nah, nggak masuk akal tuh. Kalau udah habis makan, kok pengen makan lagi? Ternyata ada lapar-lapar yang tidak karena negatif energy balance. Di sini ada yang apa? Lapar, lapar relasi, lapar komunikasi. Lapar relasi itu jomblo-jomblo itu sukanya lapar relasi, pengen punya relasi, gitu. Nggak punya pacar, terus akhirnya makan, merasa itu lapar. Bukan, itu bukan lapar makan, itu lapar relasi. Carilah pacar. Terus ada lapar validasi, ada lapar apa? Lapar yang bukan sifatnya itu karena Anda negatif energy balance gitu loh. Itu namanya, kenapa bisa seperti itu? Nih gambarnya. Nih, kalau susah sama sedih itu bisa mengatur lapar dan kenyang. Social trigger, suasananya asik nih, makan terus atau malah nggak mau makan. Ya, ada hal-hal yang psychological, ada hal-hal yang social gitu. Kalau ular itu nggak ada yang rakus. Ular itu kalau habis makan ayam tidur 5 hari, makan kambing tidur 3 bulan gitu. Kalaupun sudah makan ayam, malah misalnya sudah makan kambing, ada tikus-tikus lewat dia juga nggak akan ambil, nggak serakah dia, karena masih kenyang. Karena apa? Message-nya dia cuma negatif energy balance. Kalau kamu enggak, kalau kamu udah kenyang, mau ditraktir ke Pizza Hut gitu, aku ulang tahun, tak traktir yuk ke Pizza Hut. Kamu udah makan? Belum, gitu. Kamu lapar? Ya, gitu. Padahal udah kenyang. Ya kan? Nah, seperti itu. Ada lagi yang karena hipertiroid. Lapar terus. Tapi kurus terus badannya. Karena metabolismenya boros. Itu. Kalau winter, bukan winter, kalau musim hujan seperti ini ya, laparan kan bawaannya. Kalau musim panas nggak terlalu laparan. Gitu contohnya. Ini jalur lapar. Nah, pusat lapar itu ada di lateral hipotalamus, pusat kenyang ada di ventromedial hipotalamus. Ini tadi sudah saya ceritakan tentang glikogen. Kita lewatin aja. Oke, sekarang kita masuk ke feces formation. Ini juga sudah. Cepet aja ini. Pokoknya kalau cuma klik, 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 klik itu cepet. Ya. Ini feces. Feces itu apa? Feces itu ya ini. Gitu. Isinya apa? Air, serat, garam anorganik, sel yang mati, bakteri, dan apapun yang tubuh tidak bisa absorb. Contohnya, makan kacang di plastik, nggak ada gunting, gigit. Plastiknya ada yang nyantol di gigi, itu kita makan. Itu juga nggak bisa diabsorpsi. Waktu kecil ada yang makan koin misalnya, itu juga nggak bisa diabsorpsi. Makan gorengan, katut bungkus kertasnya, itu juga nggak bisa diabsorpsi. Ya, isi feses. Nah, kalau pup 3 kali sehari, it's okay. 3 kali seminggu, it's okay. Kurang dari 3 kali seminggu, konstipasi. Lebih dari 3 kali sehari, diarrhea. Kemudian kita harus memastikan BAB kita itu sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, lalu sekelompok gastroenterologis berkumpul di Bristol, menetapkan Bristol Stool Chart nomor 1 sampai nomor 7. Nomor 1 itu yang tidak ada airnya atau kering, yang nomor 7 itu basah sekali, berair sekali. Yang ideal itu tipe 4. Dan kalau ada retak-retaknya itu tipe 3. Anda punya tipe berapa tadi pagi? Besok pagi dilihat ya, punyamu tipe berapa. Nggak usah pakai mikir, dilihat aja. Kalau mahasiswa itu suka kalau mikir itu matanya ke atas. Emang di atas ada apa? Oke, matanya suka ngeliatin ke atas gitu maksudnya. Cuman gerak bola matanya. Supaya terjadi yang tipe 4 tadi harus aktif bergerak. Cukup cairan, cukup fiber.
bakterianya yang 30 sekian triliun tadi itu juga sehat. Jangan stres-stres, lapisan kolonnya tidak inflamasi, tidak ada korengnya, tidak ada polipnya, dan kalau pengen BAB tidak ditahan. Jadi speedy stool transit time. Pengen pup gitu. Oke, lalu ini ada mode of action dari probiotik, nanti boleh dilihat. Probiotik tadi kita bicara tentang yang mikroba yang 30 sekian triliun tadi ya. Kalau ada stres, makan sesuatu yang salah, dan lingkungan juga tidak mendukung, maka kondisi eubiosis akan bergeser menjadi dysbiosis. Yang membuat kita jadi mudah kan, infeksi, toksin, kerusakan sel, dan seterusnya. Ini skema tentang mikroba, makin ke bawah, pangkatnya makin tinggi ya. Maksudnya jumlahnya gitu, bukan jenderal, brigjen, kolonel, tapi pangkatnya 10, pangkat 12. Makin ke bawah itu variasinya makin luas, makin banyak, dan jumlahnya makin banyak. Ini adalah interaksi probiotik dengan brain gut axis. Ini menarik untuk dibaca. Ini tadi yang saya maksudkan dengan melewati sawar darah otak tadi ya. Sehingga kita bisa gunakan itu untuk pengobatan yang tadi. Alzheimer, demensia, bla bla bla. Ini fekal pH atau pH dari feses. Kalau mau feses itu pH-nya bagus, itu makan yang vegetable, kemudian pH-nya probiotiknya juga cukup. Yang membuat pH itu menjadi asam itu daging-dagingan, patogen-patogen dan seterusnya. Oke. Udah itu aja. Dari dimakan, diolah sampai dibuang. Tapi variannya banyak yang mempengaruhi. Oke? Apakah ada pertanyaan? Ini slide-nya nanti salah satu orang di sini tapi Anda udah punya tahu materinya? Udah ada yang punya tahu materi ini? Dari kelas sebelumnya, kalau enggak, satu orang nanti WA saya, siapa? Mas Nabil Ramadan Pratama Irawan. Kasih nomor teleponmu, nomor WA-mu ke nomor saya ya, 0817, catat. Udah? 0817 2302 777. Dok, saya Nabil gitu aja, nanti saya kasih filenya. Ibu ulang Ibu. 0817 0817 2302 2302 777. 777. Ah, Oke dok. Udah? Ya, Sip. dok. Sip. Ini presensi dan lain-lain kan diatur sendiri toh sama prodimu. Oke. Udah? Ada pertanyaan? Last minute? Nggak ada? Kok hebat kamu nggak ada yang nanya? Maksudnya saking jelasnya saya kasih. Udah ini. Sudah cukup benar? Senang saya kalau kamu nggak nanya. Bar kita. Oke, kita tutup ya. Oke, terima kasih. Semoga lancar semuanya. Habis UTS toh? Nanti soal saya keluarnya di UAS. Sampai ketemu. Thank you. Maaf ya sekali lagi harus pakai Zoom. Thank you. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.